Call me a god. Call me a god. Call me a god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Lagi bingung nih bosku, pengen cari Android Car Player buat mobil kesayangan. Mau ya pakai yang 9 in atau mau pakai yang 7 in? 7 in atau 9 in? Di depan saya ini udah ada dua produk dari Sansui ya bosku. Yang satunya itu 7 in dan yang satunya lagi 9 in. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan bosku. Apa aja kekurangan dan kelebihannya? Yuk simak videonya sampai habis karena di sini kita bahas sampai tuntas bosku. Let's check it out. Oke bosku, kita nggak akan bandingin software antara kedua Android ini, mau yang 7 in atau yang 9 in. Kenapa? Karena tampilannya sama, interface-nya, semuanya, fiturnya sama semua. Android Sansui Gen 2 ini semuanya sudah support untuk Android Ready ya. Jadi si bosku kalau mau connect Android Ready tinggal buka Bluetooth, konekin dua-duanya seperti ini. Si bos nanti tinggal masuk ke bagian di sini bosku. Ada tulisan di sini tuh Z-Link ya. Di sini juga sama untuk yang 9 in juga ada tulisan Z-Link. Jadi si bosku tinggal connect aja, konekin Bluetooth-nya, beres ya bosku ya. Terus software kedua Android ini walaupun Sansui Gen 2 ini itu Android kelas menengah, softwarenya itu hampir mirip bosku. Hampir mirip dengan produk premiumnya, yaitu kalau untuk produk Sansui ada Duragon ya. Sansui Duragon itu untuk produk premiumnya. Tapi softwarenya ini kedua-duanya itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Tonton videonya sampai habis bosku, nanti penjelasannya di belakang video ya. Saya bilang software dari kedua Android ini mau yang 9 atau 7 in itu hampir sama dengan Duragon, bahkan mungkin softwarenya itu hampir sama dengan sekelas Nakamichi Ultimate gitu. Nah penjelasannya di akhir video, makanya tonton sampai habis ya bosku. Nah, saya di sini lebih menekankan ke bagian bentuknya ya bosku ya. 9 in, sebelah kiri saya 9 in, sebelah kanan saya 7 in. 9 in ya, kita ke 9 in dulu bosku. Nah, kalau misalkan si bosku lagi nyari nih Androidnya, kepengen pakai yang 9 in. 9 in itu punya kelebihan jelas ya bosku ya, karena layarnya lebih lebar 9 in. Otomatis gambarnya lebih gede, terasa lebih jelas. Terus touchscreen-nya terasa lebih enak karena lebih besar ya bosku ya, tombol-tombolnya segala macam lebih besar gitu, lebih enak gitu. Terus tampilannya juga di mobil itu jadinya gede gitu ya bosku, jadi dilihatnya lebih terasa besar, gambarnya juga lebih terasa lebih besar. Di Android 9 in ini ya bosku ya, dia tidak dibekali lubang USB seperti di yang 7 in ya. Kalau yang 7 in ada yang di depan sama yang di belakang. Kalau yang 9 in ini dua-duanya itu modelnya kabel semua ya bos, tetap dapat dua. Tapi mereka posisi di belakang semua ya bosku, jadi masuk di dalam laci. Jadi kalau yang 7 in ada di depan dan belakang, kalau yang 9 in dan 10 in itu dua-duanya modelnya kabel seperti ini ya bosku ya, jadi semuanya di belakang. Sansui yang 9 in ini, kalau kita bicara bentuk ya bosku ya, untuk instalasinya ini yang perlu bosku pikirkan. Jadi kalau bosku memilih untuk memasang Android Sansui yang 9 in, dia itu kekurangannya bosku harus mau tidak mau, suka tidak suka harus menambah frame. Mobil kebanyakan itu framenya itu didesain untuk Android 7 in. Nah kalau kita mau pakai 9 in otomatis kita harus beli frame untuk dudukan dia gitu, untuk dipasangnya, jadi terlihat lebih estetik dan lebih rapi. Terus kalau ada yang bilang bisa kok dipasang tanpa frame, ya bisa, tapi dia akan out of frame gitu, jadi seolah-olah kesannya itu berada di luar frame, tidak rapih ya gitu bosku ya. Tapi kalau itu kembali ke pilihan bosku juga. Kalau 9 in itu mau dipasang tanpa frame bisa, cuman memang kerapihannya berkurang gitu. Tidak seperti kelihatan seperti bawaan mobil gitu ya bosku ya, karena dia out of frame gitu, berada di luar framenya. Terus kekurangannya lagi yang 9 in adalah itu tadi dari frame ya. Kedua harganya jelas, dia karena 9 in lebih mahal dari yang 7 in bosku.
Jadi karena dia lebih besar, harganya pasti agak berbeda ya, lebih mahal sedikit lah dari yang 7 in gitu bosku. Sekarang kita ke yang 7 in ya bosku ya. Oh ya, tadi kalau yang 9 in, seandainya bosku memutuskan ingin memasang yang 9 in ya bosku harus siapkan budget lebih sedikit ya, karena kalau ingin rapi, ingin bagus, harus tambah frame. Itu pun sesuai dengan jenis mobil ya bosku, karena frame itu menyesuaikan dari jenis dan merek mobil. Sekarang kita bahas yang 7 in. 7 in punya kelebihan dari video yang pernah saya sampaikan ya bosku ya. 7 in yang ini itu agak beda dia. Dia itu make it different gitu. Jadi dia itu pertama bodinya itu sama seperti body-body head unit bawaan mobil. Nah, karena dia 7 in dan kebanyakan mobil itu dia, kebanyakan ya maksud saya ya, kalau mungkin mobil-mobil yang baru sekarang sudah pakai head unit bawaan 9 in ada, tapi saya bicara lebih ke umum, kebanyakan frame-frame itu dari mobil-mobil Jepang itu, mereka itu lebih, ukurannya itu lebih banyak 7 in ya bosku ya. Jadi dia punya kelebihan tanpa kita harus menambah frame, sesuai dengan frame mobilnya kita bisa langsung install dia. Jadi itu kelebihan yang 7 in ya, tidak perlu menambah biaya lebih untuk membeli frame. Itu kelebihannya. Terus yang kedua, karena dia ukurannya 7 in, setelah dipasang, kalau sudah dipasang begitu, dia berasa ya gitu, seperti seolah-olah kayak head unit OM ya, kayak seperti head unit bawaan mobil gitu bosku. Kesannya seperti itu, karena sesuai dengan frame yang bawaan mobilnya 7 in ya gitu ya bosku ya. Terus sekarang kita bicara dari kedua head unit ini, kedua Android ini itu, selain tadi kelebihannya ya, kita bicara dari bentuk. Kalau dari software saya pastikan dua-duanya softwarenya sama, RAM-nya sama, interface-nya sama, fungsi-fungsinya semua sama, pengaturannya sama. Terus dari kedua Android ini, mereka itu juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Android kelas menengah. Jadi kalau bosku di mobil kepengen nambah power mobil untuk subwoofer gitu ya, atau untuk speaker agar suara lebih up, kedua Android ini itu mereka itu sudah disediakan kabel kontrol untuk remote amplifier bosku, dan itu bukan gimmick. Saya terangin ya, ini garis bawah nih, itu bukan gimmick. Kedua-duanya itu berfungsi bosku. Jadi kedua kabel remote amplifiernya untuk kedua jenis head unit ini, mau yang 7 atau mau yang 9, itu kedua-duanya berfungsi. Kita buktiin sama-sama ya bosku ya. Oke bosku, kita tes dulu dari yang 7 in ya. Kebanyakan Android kelas menengah untuk yang 7 in atau 9 in, di kabel output RCA-nya yang seperti ini bosku, yang di belakang itu ada satu kabel. Biasanya tulisannya itu AMP ya. AMP itu apa? Nah, ini itu fungsinya adalah untuk kontrol kabel remote untuk amplifier. Nah, dari kebanyakan Android Cina itu biasanya gimmick bosku. Maksudnya gimmick kenapa? Dia ada kabel tapi dia tidak berfungsi. Agak susah untuk memfungsikan. Seandainya dia ada di pengaturan, kadang-kadang pengaturannya sudah on pun dia tetap tidak keluar ya bosku. Kita coba ya yang 7 in, ini dalam keadaan menyala. Jadi maksudnya begini bosku, fungsi kabel ini itu pada saat head unit on seperti ini, dia akan mengeluarkan arus untuk menghidupkan amplifier, power amplifier maksud saya. Kalau head unit ini itu Android ini off, otomatis amplifier juga akan off. Nah, sekarang kita cek ya bosku, ini dalam kondisi menyala. Kita cek kabelnya, bosku bisa lihat ya di sini. Kita cek bosku. Ya, bosku bisa lihat ya. Di sini ada arusnya. Kalau kita matikan, sudah mati ya bosku. Ini saya menggunakan tes pen DC bosku untuk mengetes. Ya, arusnya nggak ada ya bosku ya, hilang ya. Jadi otomatis kalau head unit ini mati, amplifier mobil juga akan mati. Dan ini bukan gimmick, dia fungsi bosku. Itu salah satu kelebihan yang saya suka dari kedua produk Android ini bosku. Kita hidupin lagi. TV-nya hidup ya. Kita cek arusnya. Ya, arusnya hidup ya bosku. Nah, itu dia bosku. Sekarang kita cek yang 9 in. Oke, sekarang ini yang 9 in ya bosku. Posisi kabel kontrol amplifiernya itu untuk remote amplifiernya sama juga, di letaknya itu bersama barisan dari output RCA
Ini kondisinya nyala ya bosku ya. Kita cek arusnya. Ya, arusnya ada ya bosku ya. Arusnya menyala, bosku bisa lihat. Sekarang kita matikan Androidnya. Arusnya hilang ya bosku ya. Ini saya tekan, terus saya coba untuk hidupkan dia. Ya, arusnya ada lagi ya bosku ya. Jadi kontrol amplifier itu berfungsi ya bosku ya, bukan gimmick. Jadi kita kalau pasang power, dia akan lebih enak. Jadi kondisinya itu Android ini itu hampir sama seperti double din yang masih model DVD zaman dulu ya. Jadi dari kedua Android ini semua kabel remote amplifiernya itu berfungsi ya bosku ya. Itu kelebihan yang dimiliki oleh kedua produk dari Sansui Gen 2 ini bosku. Dan itu biasanya tidak dimiliki oleh Android yang sekelas mereka, atau bahkan mungkin yang harganya lebih murah ya bosku ya. Biasanya ada kabel remote-nya seperti itu tapi tidak berfungsi. Kemudian lanjut ya bosku ya. Dua produk ini itu seandainya bosku di mobil itu memiliki TV headrest, TV yang di belakang jok belakang itu, atau misalkan kayak armada-armada yang mempunyai TV plafon. Nah, dua produk ini itu mohon maaf bukan kelemahan sebetulnya, tapi karena saya bilang di awal tadi, software mereka itu seperti software Android Premium, bahkan seperti kayak Nakamichi Ultimate yang harganya sudah 4 jutaan, seperti Sansui Duragon, mereka itu tidak dilengkapi video output bosku. Maksudnya video output itu seperti apa sih? Jadi di dalam rangkaian kabel RCA output ini itu tidak ada kabel RCA untuk video output. Nah, seandainya bosku juga membeli kabel RCA output seperti ini, saya tunjukin dulu ya bosku ya. Sebentar, biar fokus dulu. Ini dia. Nah, bosku bisa kelihatan ya. Seandainya bosku membeli kabel pin 20 seperti ini ya, yang ada video output, dia tidak akan mengeluarkan gambar video bosku. Terus seandainya bosku, oh mungkin itu di settingan untuk settingan pabriknya gitu. Oke, kita masuk ke settingannya ya bosku ya. Kita kalau mau masuk ke factory setting, password untuk keduanya ini, kalau bosku nanti misalkan punya Android ini, ingin mengaktifkan AV outputnya, itu passwordnya adalah 06 kali. Kita ketik 06 kali, terus kita centang. Nah, dia udah masuk ke customize setting ya bosku ya. Kita geser ke bawah ya bosku ya. Nah, di sini AV out-nya sudah on ya bosku ya. Bosku bisa lihat, ini saya centang, saya offin. Saya onin lagi, kita keluar. Seandainya bosku pakai kabel seperti ini, kita beli kabel output RCA yang 20 pin, yang ada kabel video out-nya seperti ini pun, dia tidak akan bisa keluar gambar ya bosku ya. Kita coba ya, kita matikan dulu Androidnya. Oke, kabel yang aslinya saya cabut ya bosku. Ini kabel bawaannya sudah saya cabut, dan seandainya kita beli kabel yang aftermarketnya 20 pin yang ada video output, saya tancepin ya bosku. Sudah saya pasang, dan video outputnya saya menggunakan RCA, kita colok ya. Seperti bosku bisa lihat, saya di belakang menggunakan untuk monitornya ya bosku, saya pakai TV LED yang 32 in. Seandainya dia bisa keluar gambar dengan kabel seperti itu, kita colok. Tapi ini tidak akan bisa nyala bosku. Kita masukin ke video out. Kita nyalakan Androidnya. Ya, seperti bosku bisa lihat ya. Di TV yang 32 in tetap tidak ada sinyal. Walaupun di settingannya di car settingnya, yang customize setting yang factory-nya tadi, sudah kita setting
AV out-nya itu sudah tercentang ya bosku ya. Tapi tetap di monitor yang TV ini tidak ada gambar. Lalu kalau kita misalkan kepengen pasang untuk di mobil, misalkan ada 2 TV headrest, gimana tuh? Tenang bosku. Yang saya bilang, walaupun dia tidak ada video output, tapi karena software dia itu sama dengan TV-TV Android Premium, bosku bisa gunakan alat ini bosku. Yap, ini itu dongle video output ya bosku ya. Jadi seperti di Nakamichi Ultimate, kalau kita mau mengeluarkan video output, kita menggunakan dongle ini. Kenapa harus pakai dongle ini? Karena video yang dihasilkan dari kedua Android ini tuh gambarnya itu tidak seperti lewat kabel RCA video output ya bosku. Jadi gambarnya itu sama persis seperti di Androidnya. Full HD bosku. Makanya harus menggunakan dongle ini. Jelas ya bosku ya. Jadi kalau bosku ingin mengeluarkan video output dari kedua Android ini, mau yang 7 atau 9, bosku bisa menambah dongle ini bosku. Terus dia bentuknya kan USB seperti ini bosku. Nah, di setiap Android 7 in atau 9 ini kita masih dapat kabel extension untuk USB ya bosku ya, yang di belakang ya, yang biasanya ditaruh di laci. Kita tancepin aja ini bosku. Langsung kita tancepin di videonya. Tapi AV outputnya sudah on seperti ini ya bosku ya. Kita kembali ke muka dulu. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 video output bosku. Jadi kalau yang pakai 2 TV headrest, di sini ada 2 RC output, video output 1 dan video output 2. Bosku bebas mau tancepin kemana aja, mau yang 1 atau 2. Kita cabut yang di sini. Kita colokin di sini, saya untuk outputnya saya masukin ke video output 1 ya bosku ya. Kita colok seperti ini. Yap. Di belakang di TV yang besarnya bosku, bosku bisa lihat ya. Gambarnya luar biasa beningnya bosku. Jadi dia tidak ada noise bosku. Kelemahan biasanya RCA output itu suka ada garis atau dia bergetar gitu atau keluar bintik ya bosku ya. Tapi kalau yang ini benar-benar dia gambarnya bersih bosku. Kita coba setel video ya bosku ya. Kan itu tuh tadi tampilannya. Ya bosku bisa lihat ya. Gambarnya luar biasa beningnya bosku. Karena dia gambar outputnya itu full HD. Jadi bisa kita bilang ini kekurangan tapi juga kelebihan bosku. Kekurangannya kita mesti menambah dongle seperti ini. Tapi kelebihannya gambar yang dihasilkan itu sama persis seperti head unit yang di depan bosku. Jadi mantap bosku. Ini berlaku untuk kedua-duanya ya bosku ya. Mau yang 9 in atau 7 in. Di sini saya mencoba di 9 in, di 7 in juga sama. Jadi bosku nggak usah bingung. Kalau misalkan ingin mengeluarkan video output harus seperti apa. Bosku bisa gunakan dongle video output seperti ini. Oke bosku, cukup jelas ya penjelasan dari saya. Jadi saya di sini tidak bahas dari softwarenya karena kedua software ini itu sama ya bosku ya. Tidak ada beda, tampilannya sama, terus RAM-nya sama, 2 dan 32 juga. Yang membedakan di sini adalah dari segi bentuk dan juga dari segi harga bosku. Mudah-mudahan bosku yang lagi nyari Android ya, terutama untuk Sansui ini tidak bingung lagi ya. Kalau mau pilih yang 9 in, yaitu tadi harus menambah frame. Kalau ingin yang 7 in, yaitu tadi tinggal pasang tapi dia layarnya 7 in. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat referensi bosku ya yang lagi nyari Android. Jangan lupa ya bosku ya untuk subscribe ya bosku ya Apa Aja Review. Dan tunggu review-review dari channel kita ya bosku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bosku ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya.